Selamat datang di podcast Sangare. Sambil ngantor, ngobrol bentar. Tepuk tangan. Ya, terima kasih supportnya ya teman-teman. Di podcast yang kali ini teman-teman, masih tetap di podcast Sangare Surabaya Timur ya. Saya sendirian lagi nih. Apakah saya ada tamu spesial lagi? Siapa ya? Siapa tuh? Sebelum tamunya saya persilakan masuk ya, saya mau woro-woro dulu ya. Pemutihan pajak daerah 2022 diperpanjang sampai 15 Desember 2022. Jadi, ya, ya support. Terima kasih ya. Jadi khususnya warga Jawa Timur ya, untuk yang mau bayar pajak atau balik nama, mumpung ada pemutihan tuh balik namanya gratis. Jangan sampai ketinggalan ya, mumpung masih bulan November ini, masih ada sekitar 1 bulan. Dan program khusus dari Gubernur Jawa Timur memberikan pembebasan PKB 100% untuk kendaraan angkutan umum, mikrolet dan ojek online ya. Nah, sangar ya. Ibu. Ya, jadi untuk para teman-teman ojek online yang roda 2 ya. Ingat roda 2 ya. Jangan roda 3 yang sini. Roda 3 itu obat nyamuk. roda 2 itu pajaknya teman-teman gratis. Jadi daftar dulu ke Samsat asal, didaftar dulu, didata data-datanya. Terus habis itu bayar pajak di mana aja bisa di seluruh Jawa Timur. Tapi daftarnya khusus di Samsat asal. Sudah lama saya ngobrol ya, 2 hari ya tadi ya. Ya, saya perkenalkan lagi ya, podcastnya ini podcast baru lagi. Saya datangkan dari mana? Dari tadi kantor lagi tadi saya. Jadi podcastnya ini sama kayak episode sebelumnya. Si Ibu KUPT. Iya. Siapa ini? Ya. Si Ibu KUPT. Iya, aduh. Si Ibu KUPT yang paling cantik di Surabaya Timur. Iya. Bisa aja menjilat ini Mas. Ya, Ibu KUPT kita ya. Jangan sampai salah ini ya. Ibu Widaningrum Ema Rohima Esos MSI. Iya, benar. Begitu ya, benar ya? Benar ya, Bu? Benar ya. Oke. Besok makan di mana? Kan sudah pindah. Ya Allah. Ancamannya ngeri, Rek. Oke, tanpa berlama-lama lagi ya. Oh ya, tamunya kita juga spesial. Spesial, cantik juga ini ibunya. Ya, nanti mohon Ibu spesial tamu kita ya. Kalau maju jangan kemajuan ya, Bu. Agak mundur. Soalnya cantiknya kelewatan. Iya. Ya, lucu Bu ya. Lumayan deh. Ya. Oke, kita sambut dulu ya. Ibu KUPT kita, atau yang biasa kita panggil dengan Ibu Neneng. Tepuk tangan teman-teman. Sambil ngantor, ngobrol bentar Rek. Podcast Sangare. Baik, terima kasih Mas Dila, podcaster kita dari podcast Sangare ya. Mungkin kita perlu jargonnya kita ulang lagi ya. Selamat berjumpa lagi dengan podcast Sangare. Sambil ngantor, ngobrol bentar. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suwinir. Kayak muridku asal. Iya, selamat pagi, siang, sore, malam ya. Apapun waktunya ketika teman sobat wajib pajak Jawa Timur melihat podcast kami. Salam sejahtera untuk kita semua.
Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Semoga Anda semua senantiasa sehat, selamat, bahagia, berkah, sukses, Amin. dan senantiasa dalam perlindungan dan petunjuk Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Sobat Wajib Pajak Jawa Timur, kali ini saya kembali hadir bersama Anda semua dan tentunya dengan tamu spesial kita yang cantiknya kelewatan katanya Mas Dio. Jadi GR ini. Ya, gitu ya. Tapi emang cantik beneran kan? Baik, kita bersama dengan Ibu Hajah Agustin Poliana SHMSI selaku anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur. Betul ya Ibu? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Ibu sudah hadir bersama kami. Mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol-ngobrol santai tapi sekaligus untuk memberikan manfaat kepada masyarakat Jawa Timur ya Bu ya. Boleh ya Bu ya? Ya, siap. Ya, terima kasih. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Sehat ya Bu ya? baik, Alhamdulillah. Terima kasih atas rawuhnya di podcast Sangare ini. Bu, boleh nggak kalau saya bertanya, Ibu kira-kira familiar nggak dengan kata sangar? Familiar dong. Orang Familiar, Surabaya itu kan harus tahu kan, Wow, harus ngerti. arek sangar. Surabaya kira ya. Gitu kan. Tepuk tangan untuk Ibu Agustin. Ya. Baik Ibu, selamat datang di podcast Sangare gitu ya. Saya disenyumi deretek ya. Senyumnya menawan soalnya. Baik, selamat datang di podcast Sangare Bu. Kita nanti ngobrol-ngobrol santai mengenai masalah ya. Mungkin nanti kita berbicara masalah apa sih tupoksi kami ya sebagai pengabdi masyarakat gitu ya, untuk tupoksi kami untuk melayani masyarakat di sektor pajak daerah, khususnya di pajak kendaraan bermotor dan BBN kendaraan motor. Ini mungkin tapi sebelum kita mengarah ke situ Ibu, mungkin Ibu bisa memperkenalkan diri dulu gitu kepada semua teman-teman sobat wajib pajak di Jawa Timur khususnya di Kota Surabaya ini. Monggo silakan Ya. Bu. Terima kasih Bu Neneng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Amin. Alhamdulillah kita bisa ketemu Bu Neneng. Iya. Sudah berapa kali saya bertemu tapi Lama, nggak pernah ya. lama tidak bertemu ini ya. Nggak sowan. Sudah janji tapi mundur-mundur terus Iya, kan ya itu. betul, betul. Alhamdulillah bisa ketemu dan bisa bincang-bincang Iya, ya kan. betul, iya. Bincang-bincang santai gitu di UPT Surabaya Timur ini. Mudah-mudahan kita juga sebagai mitra ya, Iya. mitra bisa berjalan beriringan gitu seperti yang kita harapkan gitu Iya, kan. iya. Nyantai gitu kan. Iya, Nah, iya, serius tapi santai, santai juga serius kan Iya, gitu ya. iya, iya. Nah, mudah-mudahan apa yang bisa kita lakukan itu juga bisa bermanfaat bagi masyarakat, Iya. khususnya Surabaya, tapi pada umumnya adalah Jawa Timur. Timur, Itu yang kita harapkan. Sehingga apapun yang kita lakukan adalah kembali lagi adalah untuk kepentingan masyarakat Jawa Timur kan begitu. Iya, Nah, betul, itu yang kita Ibu. harapkan. Iya, terima kasih Bu. Baik, mungkin boleh dong kita mengulik sedikit ya tentang Ibu. Boleh ya sebelum kita berbicara yang agak serius gitu. Kita santai dulu Bu ya. Siap, Kira-kira Bu ya, kalau Ibu, saya tahu Ibu orang Surabaya asli ya Bu ya. Lahir dan besar di Surabaya ya Bu ya. Berarti Surabaya temenan nih ya Bu ya. Gak Surabaya, tapi Surabaya temenan. Surabaya nih. Surabaya nih. Iyalah. Baik. Masa Surabaya? Iya, Surabaya temenan ya Bu ya. Betul. Menurut Ibu gimana sih Bu Surabaya ini apakah karena kita kan kerjanya di Surabaya nih, Ibu juga tugasnya di Surabaya, saya juga kebetulan tugasnya di Surabaya. Karena sebetulnya Bapenda ini kan punya 35 UPT nih Bu seluruh Jawa Timur ya, ada di 38 kabupaten kota. Tapi karena kita sekarang berada di UPT PPD Surabaya Timur di podcast Sangare, maka mungkin saya ingin mendengar sebetulnya respon Ibu atau kesan Ibu terhadap Kota Surabaya ini seperti apa. Monggo Bu. Jadi gini, kalau kita mengulas balik ya, Iya. Surabaya itu dari tahun ke tahun itu semakin hari semakin cantik. Itu ibarat putri itu udah kita poles sedemikian rupa, jadi banyak masyarakat yang melirik. Oh gitu ya Bu. Iyalah, oh Surabaya, kan gitu ya. Jadi kan putri yang cantik ini kalau setiap hari kita poles, maka seluruhnya itu pasti bukan hanya para pemuda yang ganteng itu melirik, tapi semuanya melirik. Nah, kepingin
bagaimana menyentuh Surabaya itu, gadis cantik itu. Nah, makanya banyak masyarakat yang berbondong-bondong datang ke Surabaya. Iya. Wis kepingin menikmati hasil Surabaya itu gimana, kepingin menikmati Surabaya itu Kalimas, dari segi apapun pasti menarik minatnya. Bukan hanya hiburannya, tapi fasilitas Surabaya itu kepingin dinikmati banyak orang. Makanya kalau dibicarakan Surabaya itu dalam hitungan siang hari itu 4 juta penduduknya, malam hari bisa 3 juta. Kenapa bicara seperti itu? Karena banyak yang mau hijrah ke Surabaya, mencari kehidupan di Surabaya, menikmati fasilitas Surabaya. Itulah Surabaya. Makanya dari tahun ke tahun semakin hari dipoles semakin cantik itu, maka banyak sekali yang berbondong-bondong datang ke Surabaya. Ya itu sangar banget kan? Artinya kan, nah, sangar kan gitu. Artinya apa? Ya Surabaya. Surawani boyo utang. Wani tok lek kongkon utang. Tapi maksudnya bukan hutang duit gitu, tapi hutang budi, terhadap Surabaya. Bagaimana membangun, bagaimana mempercantik gitu ya Bu itu ya. yang kita harapkan sehingga Surabaya itu banyak peminatnya. Kepengen banyak yang melamar di situ. Makanya saya sebagai warga Surabaya sangat berbangga sekali kan begitu. Dari tahun ke tahun yang dulunya bukan apa-apa sebagai kota Surabaya yang biasa-biasa saja, sekarang itu sebagai kota metropolis. Betul. Kota metropolis terbesar. Karena Surabaya ibu kotanya Jawa Timur ya toh. Kita bicara Surabaya itu adalah kota metropolis terbesar se-Indonesia. Kalau bicara DKI itu kota ibu kota memang negara, tapi kalau Surabaya ibu kotanya Jawa Timur. Jadi seluruh kota kabupaten se-Indonesia pasti meliriknya Surabaya. Betul. Karena ibu kota provinsi yang tercantik. Nah sekarang ini sudah tercantik. Kemana-mana orang kepingin datang. Bukan hanya yang saya sampaikan tadi, bukan hanya menikmati fasilitasnya hiburan saja kan. Nah semuanya sudah ada. Tapi yang harus dinikmati juga banyak gitu kan. Jadi makanan khas Surabaya, makanan Surabaya itu sudah menjadi favorit. Orang kalau datang ke Surabaya kalau belum makan semanggi bukan ke Surabaya. Betul. Orang kalau belum ke Surabaya kalau belum makan rawon setan kan gitu. Ya kan? Itu. Betul. Jadi banyak makanan yang menjadi khas Surabaya itu. Jadi apapun kalau makanan arek-arek Surabaya itu wis rujak cingur, enggak ada di luar daerah. Semanggi enggak ada di luar daerah. Apa yang namanya lontong balap. Itu enggak ada di luar daerah itu. Yang ana wis Surabaya tok. Sing ono iku lontong kupang. Nah, mantap yo. Sopo sing gak gelem lontong kupang kan? Masa bengi lo tak goleki ketemu nang nggone Kenjeran. Ada masa malam. Jam 10 malam masih ketemu kita lontong kupang ya toh. Lontong balap masih ada jam 9 itu masih ada malam hari. Iya, saya ingat Bu Agustin, zaman kecil dulu di Balai Kota Surabaya itu selalu ada lontong balap dan lontong kupang ya. Jadi makanan masa kecil itu ternyata ada sampai sekarang. Sampai gitu ya. sekarang. Rujak cingur dari harga 10.000 sampai puluhan ribu, ada sampai 150.000. Loh, itu lo Surabaya. Lek golek makanan khas jenenge lidahnya orang Surabaya. Ilate wong Surabaya iku gak iso dibujuki. Keluar daerah dia makan apapun, balik mana nang Surabaya pasti pengen gak enak, gak harus cocok, pasti cocok. Pindah kemana saja kalah dengan masakan khas Surabaya. Itu yang harus kita banggakan. Iya, luar biasa. Tepuk tangan untuk Bu Agustin ya. Artinya teman-teman, that's it ya. Jadi kita harus bangga menjadi orang Surabaya dan kita harus semangat untuk menjadi warga Surabaya. Mungkin beberapa ada yang berasal dari daerah lain yang menetap di Surabaya. Mungkin ya kalau Bu Poliana kebetulan asli lahir dan besar di Surabaya. Saya pun sebetulnya lahir di Jawa Timur tapi bukan di Surabaya. Tapi saya pun besar di Surabaya. Jadi kita harus bangga untuk menjadi warga Surabaya dan bentuk daripada kebanggaan kita itu harus kita wujudkan pada apa yang sekarang ini kita lakukan kan begitu ya Bu ya. Dan apa yang akan kita berikan kepada dan apa Surabaya. yang kita berikan kepada warga masyarakat Surabaya khususnya masyarakat Jawa Timur secara umum. Betul. Seperti itu. Tepuk tangan dulu untuk Bu Hajah Agustin Poliana. Mohon maaf kalau masih agak keliru-keliru. Soalnya namanya unik sekali nih ya. Kalau dilihat dari namanya Bu Hajah Agustin Poliana, SHMSI. Poliana itu kan bukan orang Jawa biasanya tapi
Biasanya mana, Bu? orang Ambon katanya begitu. Oh gitu ya. Iya. Tapi ada Ambonnya nggak Bu? Enggak ya kayaknya ya Bu ya? Nggak ada kelihatan. Nggak ada ya? Masa ada? Nggak ada. Tapi bapak saya itu kan dinasnya di mana-mana. Oh, gitu. Bapak saya kan begitu. brimob, jadi kemana-mana gitu. Makanya mungkin di apa ya namanya itu diabadikan di nama putra putrinya begitu ya. Dan Bu, ya? berhubung saya perempuan satu-satunya, makanya namanya dikasih Poliana itu. Oh gitu ya. Iya. Artinya Poliana apa sih Bu? Saya sendiri enggak tahu, bapak saya itu ya. Coba saya ketemu bapak saya tak tanyain, bapak saya sudah almarhum. Baik, Bu Haja Agustin Poliana, terima kasih tadi sudah menyampaikan kesan-kesannya terhadap kota Surabaya yang memang sampai saat ini apa ya menjadi destinasi wisata baik dari wisatawan pribumi maupun mancanegara ya. Itu juga menjadi potensi tersendiri ya sebetulnya di Surabaya. Oleh karena itu mungkin segala sesuatu yang berkaitan dengan kota Surabaya ini harus kita jaga, kita lestarikan dan kita patut bangga. Dan ini berkaitan juga dengan tupoksi kita yang kebetulan berhadapan dengan warga masyarakat Surabaya, Bu gitu. Jadi mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan ini menjadi inspirasi buat warga sobat Jawa Timur untuk memang betul-betul bangga dan semangat di dalam melaksanakan kewajibannya, hak dan kewajibannya begitu ya. Termasuk kewajiban membayar pajak, Bu. Ya harus lah. Iya, karena pajak itu penting kan, Bu ya? Iya. Ya, menurut Ibu bagaimana nih, Bu, untuk apa ya pemikiran Ibu terkait dengan kewajiban masyarakat untuk membayar pajak ini? Kira-kira pentingnya itu seperti apa? Monggo Ibu. Jadi begini, kalau kita bicara hak ya, Nggih. nah, jangan masyarakat kita itu cenderung menuntut haknya saja. Artinya bagaimana proses ini dibangun itu segera direalisasi, bagaimana mereka menuntut untuk bagaimana jalan itu bagus, saluran bagus, semuanya bagus. Pendidikan minta yang terbaik, kesehatan juga minta yang terbaik dan lain sebagainya, tapi tidak diimbangi dengan kewajiban. Nah, ini kan suatu hal yang memang dirasa tidak imbang kan begitu. Makanya saya selaku wakil rakyat itu kan selalu menyampaikan di dalam setiap pertemuan dengan masyarakat, setiap kali saya reses begitu, ya tak sampaikan gitu bahwa kita berproses gitu kan. Jangan masyarakat kita itu menuntut hak tapi kewajiban harus diselesaikan. Yeah. Jadi lewat pajak itulah pembangunan nanti bisa dirasakan. Kalau kepingin pendidikan lebih baik ya ayo bayar pajak. Betul. Kalau kamu kepingin kesehatan itu semakin baik, mutu pelayanannya juga ya harus segera mungkin kita selesaikan pajak-pajak kita yang menjadi tanggungan. Sehingga yang namanya kesehatan itu benar-benar menyentuh kepada seluruh masyarakat di Jawa Timur kan begitu. Lah kalau tidak hanya menuntut saja tapi tidak melakukan kewajibannya ya sama juga dengan bohong kan begitu. Betul. Nah, untuk itu hak dan kewajiban itu harus seiring sejalan. Dan betul. Itu merupakan hal yang harus kita sering kali kita lakukan sosialisasi di masyarakat dan memberikan pemahaman seperti itu. Kalau tidak akan tidak balance kan begitu. Betul. Nah, untuk itu saya sering kali menyampaikan kepada seluruh warga konstituen masyarakat begitu. Tugas saya di Komisi C DPRD Jawa Timur adalah mencari uang kan begitu. Tapi kalau masyarakat sendiri tidak memberikan apresiasi terkait dengan kewajibannya ya kita sayangkan begitu kan. Makanya saya butuh apresiasi bahwa kewajiban Anda lah yang harus membayar pajak itu. Sehingga apa yang kita bangun, apa yang kita berikan itu bisa bersentuhan langsung kepada mereka dan tepat sasaran. Betul. Dan tidak lagi yang namanya ada mana yang prioritas mana yang tidak, tapi semuanya menyentuh dari ujung timur Jawa Timur sampai barat Jawa Timur, dari selatan sampai utara, sehingga semuanya itu merasakan manfaatnya manakala kebutuhan masyarakat itu bisa terpenuhi, sehingga tidak ada lagi yang kurang dari yang ada. Begitu. Betul. Tepuk tangan lagi untuk Bu Haja Agustin Poliana. Baik. Maka dari itu Ibu, apa yang disampaikan Ibu tadi tentunya menjadi semangat ya bagi warga masyarakat Jawa Timur yang memang mempunyai kewajiban untuk membayar pajak gitu ya. Karena apa? Dari pajak itulah kita mendapatkan sumber-sumber pendapatan untuk pembangunan di Provinsi Jawa Timur ini. Seperti itu ya Bu ya. Baik, selanjutnya mungkin kita ingin tahu sih Bu, kira-kira Ibu ini bisa sampai sukses seperti ini. Saya mendengar Ibu sudah 20 tahun menjadi wakil rakyat gitu ya. 20 tahun yang luar biasa ya.
Usianya berapa Ibu ini ya? 20 tahun loh. Saya aja belum 20 tahun ini kerjanya. Bu Agustin ini luar biasa, sudah 20 tahun, dan saya mendengar juga pindah ke provinsi juga sudah bertahun-tahun, tidak setahun 2 tahun tapi sudah 1 periode gitu ya Bu ya. Kira-kira kiat apa sih Bu sehingga Ibu ini bisa berhasil menggapai apa yang Ibu inginkan? Mungkin kalau boleh tahu sedikit saja Bu, mungkin cita-cita Ibu itu sebetulnya seperti apa? Monggo. Ya apa ya? Semua itu kan ada butuh perjuangan ya. Nah, butuh perjuangan. iya, Artinya betul. begini, dari hal yang di luar prediksi kita, Iya. semuanya itu kan garis tangan ya, Tuhan Iya, yang menentukan kan gitu. Iya. Saya dulu juga tidak pernah bermimpi menjadi anggota DPR kan begitu. Saya hanya sebagai ibu rumah tangga dan sebagai bukan pendemo loh ya. Artinya saya juga sebagai aktivis iya, ya. Jadi tidak berpikiran bahwa sebagai aktivis itu menggerakkan seseorang, menggerakkan masyarakat itu kan juga tidak mudah. Tapi paling tidak saya bisa menjadi anggota dewan itu semuanya adalah satu didukung oleh masyarakat sekitar. Yang pertama itu, yang kedua keluarga. Utama itu keluarga. Terus yang berikutnya ada mungkin garis tangan ya. Partai dan garis tangan, sehingga apapun yang kita lakukan itu adalah langsung bersentuhan dengan masyarakat gitu kan. Dan alhamdulillah sejak menjadi anggota, sebelum menjadi anggota dewan sebagai aktivis sampai menjadi anggota dewan itu adalah dukungan keluarga yang paling kuat. Apapun resikonya itu adalah konsekuensi yang harus kita jalani. Termasuk saya mulai hamil anak saya kedua sampai dengan lahir sampai sekarang sudah dewasa sampai menikah. Itu tidak pernah nungguin saya. Oh, gitu ya Bu. Jadi tidak pernah jaga mulai bayi sampai sekarang itu. Semuanya itu alhamdulillah mengalir dengan apa adanya, yang dukungan keluarga itu juga penting kan gitu. Suami yang utama, kadang-kadang suami kan sering kita tinggal setiap hari. Saya berangkat mulai jam sekian sampai pulang subuh gitu setiap hari. Gitu kan. Kira-kira ada komplain tidak Bu dari keluarga? Nggak ada sih, cuma bentuk protes aja gitu. protes aja. Jadi sering kita tinggal gitu kan, mereka protesnya bahwa Ibu nggak pernah ada di rumah, gitu aja. Nggak pernah ada di tengah-tengah mereka, sehingga pada saat sela waktu yang ada waktu senggang ada di mana gitu saya ajak ketemuan, kita ajak makan gitu kan. Jadi dalam waktu 20 tahun itu hal yang tidak mudah, kita berjuang itu bersama masyarakat, dan alhamdulillah masyarakat masih menerima saya. Dan saya sendiri sampai hari ini itu welcome kepada teman-teman saya, konstituen, bahwa nomor HP itu tidak pernah mati. HP saya 24 jam. Manakala ada orang minta bantuan, bukan hanya materi ya, tapi bantuan terkait dengan minta tolong masuk rumah sakit atau sakit atau meninggal atau sekolah gitu, kita upayakan bantu mereka, sehingga mereka itu memberikan apresiasi kepada saya, keberadaan saya, bahwa mereka benar-benar terbantukan begitu. Jadi kalau saya pernah malam Lebaran begitu ya, jam 1 malam orang telepon ke saya, Bu, saya mau ini keluarga saya ada yang sakit gitu. Ya alhamdulillah kan masih melek gitu kan, jam 1 kan saya nggak pernah tidur di bawah jam 12 kan. Dan itu masih terbangun begitu ya. Ya mereka minta tolong, Bu, tolong aku mau keluarga saya ada yang sakit gitu, tolong dibantu. Ya, alhamdulillah saya bisa komunikasi dengan rumah sakit pemerintah setempat, dan alhamdulillah bisa menolong. Dalam hal begini ini kan kelihatannya sepele. Handphone kita tidak pernah mati, mereka komunikasinya lewat HP. Kalau tidak pernah ketemu sama saya, tapi dia bisa telepon ke saya. Luar biasa, tepuk tangan dulu. Saya merinding rasanya ya mendengar apa yang disampaikan oleh Ibu Hajah Agustin Polyana ini. Itu malam Lebaran itu. Malam Lebaran ya Bu ya. Yang seharusnya kita bersiap-siap untuk keluarga, tapi justru ini untuk masyarakat yang membutuhkan bantuan Ibu. Ya jadi memang harus kita wakil rakyat ya, makanya harus siap kapan saja gitu kan. Luar biasa. Di mana saja. Kalaupun saya di luar kota itu ada yang teman meninggal gitu ya, ada warga yang meninggal, Bu ada ini yang meninggal, oh ya sudah enggak apa, nanti kita bantu ini, tolong belikan ini. Kita bantu mereka semaksimal mungkin, semampu kita. Sepanjang itu adalah untuk masyarakat Surabaya, masyarakat konstituen ya, kita akan bantu. Tapi kalau sudah melampaui batas ya saya bilang mohon maaf gitu kan. Kalau itu di luar kewenangan atau apa begitu. Tapi kalau urusan surat menyurat itu kita bisa bantu. Banyak yang
yang minta tolong anaknya masuk sekolah gitu ya, juga banyak yang minta tolong. Tapi kan ada batasan yang Ya, memang harus betul, regulasi itu kita pahami kan, Iya, kita berikan betul. penjelasan Iya. sehingga masyarakat itu tahu bahwa oh harusnya begini gitu. Termasuk mengurus surat-surat dan lain sebagainya itu kita berikan penjelasan. Iya. Jadi tidak harus mereka datang ke saya, tapi cukup komunikasi. Itu yang kita lakukan selama 20 tahun lebih sampai hari Luar ini gitu. biasa, tepuk tangan. Artinya DZ ya teman-teman, dicatat bahwa semua perjuangan itu membutuhkan proses ya. Artinya apa? Berjuang itu tidak hanya sekedar berjuang, tapi ada pengorbanan juga di situ ya, pengorbanan waktu untuk keluarga mungkin ya, untuk sanak saudara yang sebetulnya juga menjadi bagian dari diri kita. Tetapi Bu Agustin ini kan sebagai wakil rakyat itu telah menjadikan dirinya bukan hanya milik keluarga, tetapi juga milik masyarakat yang memang tugasnya memang seperti itu, dan itu dilaksanakan tidak setahun 2 tahun ya, 20 tahun pengabdiannya kepada masyarakat sebagai wakil rakyat yang betul-betul bisa apa ya istilahnya membantu begitu ya, dan merasakan manfaatnya. Bu, ada hadis yang menyatakan, kemarin saya belajar sama Pak Abdul Halim ya, Ketua Komisi C, bahwa sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Nih kayaknya cocok ya Bu. Luar biasa. Baik Ibu, terima kasih. Mungkin kalau boleh tahu Bu, kira-kira apa sih yang paling berkesan dari Ibu selama Ibu menjadi wakil rakyat selama berpuluh tahun ini? Yang kira-kira paling berkesan untuk Ibu apa? Monggo. Apa ya? Saya tak pikir sih. Kayaknya semua berkesan deh ini ya Bu ya. Banyak sekali. Artinya Banyak begini. kesannya ya. Ada yang menangis gitu ya, ibu-ibu menangis bahwa dia tidak bisa menyekolahkan anaknya karena kehidupannya yang memang minus kan gitu. Setelah ditinggal suaminya meninggal gitu kan. Itu kan juga sangat prihatin. Terus langkah apa yang harus kita lakukan? Itu juga menjadi beban. Kadang-kadang saya mikir masyarakat kita itu memang banyak yang kelihatan Surabaya metropolis, tapi masih banyak Masih ada yang kurang gitu ya Bu ya. Apa gitu yang harus, itu menjadi beban pikiran gitu. Jadi kalau toh itu membuat kita harus membantu yang bagaimana, Iya. kan gitu. Akhirnya kita juga memikirkan bahwa selayaknya mereka juga harus memberikan kesempatan pada ibu itu untuk memberikan pekerjaan. Nah, gitu ya, Itu membuka sehingga- lapangan kerja. Iya, kalau gitu kita ya, Bu ya. memberi uang itu tidak memberikan solusi, hanya sesaat. Tapi kalau kita carikan pekerjaan, dia bisa bekerja dan itu bisa menghidupi anak-anaknya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang saya tidak habis pikir, kadang-kadang mengadu itu soal perceraian. Oh gitu ya Bu ya. Iya kadang-kadang, emangnya saya ini kuat gitu. Emangnya saya ini orang depak gitu, dimintai pendapat untuk orang berpisah keluarganya itu ya. Saya memberikan saran, ya sudah, kalau itu memang jalan yang terbaik monggo. Tapi kalau masih bisa diperbaiki, kenapa tidak memberi kesempatan? Kadang-kadang begitu. Terus yang berikutnya itu kadang yang buat saya juga miris itu kadang-kadang pelecehan seksual terhadap anak-anak itu. Banyak sekali ya kasus yang terjadi ya Bu ya. Banyak sekali. Di Surabaya ini ya. Itu ada yang terungkap dan ada yang tidak terungkap. Oh gitu ya. Dari kehidupan malam, kehidupan garis kemiskinan itu kan tidak mungkin terungkap semuanya ya. Iya, betul. Itu membuat saya miris kadang-kadang itu. Lek ketemu wong kudu tak tempeling gitu kadang-kadang. Saya sampai Surabaya rek kira tempeling ya. Iya. Iya. Iya kan? Artinya anak itu seharusnya diberikan hak hidup, memberikan hak Yang lebih kebebasan, baik, ya toh. Biarkan dia itu menjadi dewasa pikirannya, tidak diperlakukan, Itu sampai itu yang melecehkan bukan orang luar loh ya, keluarganya sendiri. Astagfirullahaladzim. Sampai punya anak itu kan saking keterlaluannya kan. Ibaratnya orang oke lah kalau itu kebutuhan silakan, tapi orang lain jangan anaknya sendiri. Iya. Itu yang bikin saya kadang-kadang kok iso ngelakoni gitu loh. Iya, Nah, itu yang terjadi, termasuk orang tua yang kadang-kadang itu memperlakukan anak itu diperalat. Disuruh minta-minta. Kalau nggak dapat duit dipukuli gitu. Loh, aku lek ketemu nang dewalan tak puarani, Bu. Saya nggak ketemu wong tuane. Saya itu kalau di jalan-jalan itu kan saya itu kan ya biasa ya, Surabaya itu kan kalau nggak makan di pinggir jalan gak enak. Gitu ya. Loh, saya itu suka makan di pinggir jalan, di Kulineran warung-warung. pinggir jalan Iya, gitu. di warung-warung saya merasakan gak enak, iki sedep, iki masakan iki ini. Saya biasa makan di jalan-jalan itu. Ya toh saya lihat begitu. Terus ada anak kecil ini tanya gini, jual ini atau minta ini. Saya tanya, Ibu Mundi, kamu sekolah enggak? Sekolah. Loh, kok kamu minta-minta? Terus gak belajar?
enggak. Terus siapa yang nyuruh kamu? Ya ibunya atau bapaknya nyuruh. Oh, mana ibunya? Nggak ada di rumah. Cek kurang ajar ya anak dikongkon golek duit dek enak-enak di rumah. Itu sampai saya kadang-kadang iki lek aku menurut saya nih, lek aku tadi wong tak golek kudu tak parani ya gitu. Gemes saya gitu. Iya. Anak itu memberikan hak anak itu untuk hidup normal normal. ya. Hidup normal. Artinya anak itu mulai kecil dirawat sampai dia itu benar-benar bisa mandiri. Artinya umur 12 tahun ke atas lah. Jangan diperlakukan anak itu sebagai alat untuk kehidupan kamu. Anak bukan golek duit kon nyantai-nyantai nang omah. Ya gak bener carane kok ngene kan gitu. Ternyata masih ada ya Bu, Banyak di luar yang kita ketahui ternyata masih banyak kasus-kasus yang memiriskan kita semua ya Bu ya. Jadi hal-hal semacam begitu yang kadang-kadang saya itu sangat prihatin ya. Perlukah pemerintah itu membuat regulasi melindungi anak? Dan itu memang ada perda kita perlindungan terhadap anak perempuan, tapi tidak bisa menyentuh mereka. Karena mereka menyatakan begini, "Loh, iki anakku." Terus apa hak Anda untuk apa yang kamu berikan kepada saya kalau saya harus ini memperlakukan anak-anak hidup wajar ternyata kehidupan saya lebih miskin? Kan ada yang begitu. Tapi jangan memanfaatkan anak untuk kehidupan orang tuanya dong. Iya, betul. Itu yang saya tidak ingin. Dan saya itu sampai kadang-kadang anak itu sampai dipukul itu kan kasihan. Mereka itu taunya apa? Mereka masih taunya harus makan, belajar, bermain. Waktu mereka untuk belajar nggak ada, bermain nggak ada, sekolah juga terganggu karena fisiknya udah capek. Betul. Kan itu. Mana hak mereka? Tidak ada. Dan ini kadang-kadang saya berpikir orang tua kayak macam begini, kenapa kamu harus punya anak? Iya, betul. Kan gitu. Kalau kamu punya anaknya seperti itu. Mendingan orang yang kepengen punya anak setengah mati sampai puluhan tahun tidak punya anak, itu yang mereka punya hak. Iya. Tapi tidak dikaruniai anak, tapi yang punya hak dia bisa melahirkan berkali-kali, Malah tapi memperlakukan anak yang seperti itu. Saya sampai kadang-kadang itu kalau dalam tidur itu nggak bisa tidur tuh mikirin mereka. Bahwa anak itu kadang-kadang dipukuli saya begitu. Apa salahnya mereka? Salahnya mereka adalah salahnya dilahirkan oleh ibu-ibu seperti itu. Itu aja kesalahan itu. Saya kadang-kadang mikir begitu sampai nolongso gitu. Kok begitu ya perlakuan anak-anak itu? Karena anak-anak enggak tahu pikiran orang dewasa. Enggak pernah mengetahui apa yang dipikirkan orang dewasa itu apa. Cari duit enggak tahu mereka. Mereka taunya minta. Dan menangis kalau tidak diberikan. Temanku bisa beli itu, aku enggak bisa. Temanku bisa begini, aku enggak bisa. Nah, itu kadang apa ya? Perasaan itu hanyut gitu mikir kok bisa seperti ini gitu ya. Nah, inilah perasaan Nolongso, seorang ibu ya. gitu kan? Perasaan seorang ibu yang segarang apapun ya Bu Hajah Agustin ini dalam sebagai wakil rakyat ternyata naluri keibuannya luar biasa dalam ya. Loh, zaman belum pernah saya itu pernah gitu ya, ngeri. Lihat ibu anaknya masih kecil, ibunya sudah pegang bayi gitu. Jalan sendiri. Gak ada motor itu tambah dicubit anaknya dipukul. Saya tuh mau turun sampai kok usah gitu. Mau tak tempelin ibunya kadang-kadang gergeten aku lho. Sing salah aku tuan itu anak iku. Iya. Gitu kan anak kecil tahu apa gitu kan. Nah, itu kadang-kadang begitu. Iya, luar biasa. Ya mudah-mudahan didengar oleh ibu-ibu yang punya bayi, punya anak. Agar mereka juga menyadari bahwa anak-anak itu tidak tahu apa yang kita pikirkan. Anak-anak itu tidak tahu apa yang kita resahkan. Apa yang ada di benak kita belum tentu ada di benak mereka. Karena mereka masih polos. Hitam putihnya anak-anak itu ada pada orang tua, apa yang orang tua lakukan. Ibarat kertas putih mau dicoret apapun modelnya adalah tergantung kita. Nah, mudah-mudahan ini didengar oleh masyarakat luas bahwa Anda boleh bayar pajak, Anda boleh menikmati fasilitas. Dan kalau emang itu ada suatu keluhan, sampaikan kepada kami, DPRD atau lewat pemerintah kota, perlindungan perempuan dan anak. Nah, itu yang mewadai mereka. Terima Jadi kasih. supaya jelas bahwa ini ada tugas-tugas pemerintah untuk melindungi mereka. Kalau Anda tidak bisa melindungi anak-anak, ya serahkan pada pemerintah supaya diasuh oleh negara. Anak ini adalah generasi bangsa ya Bu ya, menjadi penerus kita nanti dalam memperjuangkan kehidupan yang ada di dunia ini gitu ya Bu ya. Saya sampai speechless Bu dengan ceritanya Bu Hajah Agustin ini ya. Tapi memang benar bahwa sebenarnya kita ini harus berusaha untuk sebaik mungkin ya menjadi orang tua yang baik agar generasi penerus kita, terutama para ibu ya, yang merupakan sosok yang memang sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak. Maka dalam konteks ini siapapun ibu ya, siapapun sosok ibu, apakah dia bekerja ya, kita ini kan juga
saya juga seorang ibu, Bu Hajah Agustin juga seorang ibu, dan banyak teman-teman lain yang seorang ibu meskipun berkarir gitu ya, berkarir tidak hanya berkarir di rumah tapi juga di kantor, itu harus tetap memperhatikan perkembangan anak, karena anak ini adalah generasi bangsa yang memang harus kita jaga dan kita perjuangkan agar apa yang ada di bumi ini ya, khususnya di wilayah Jawa Timur ini bisa terus terjaga eksistensinya. Seperti itu ya Bu Paulina. Tepuk tangan untuk kita semua. Bayar pajak kendaraan ngantri dan lama. Sekarang nggak lagi. Kini kamu bisa bayar iSamsat Jatim di Tokopedia. Caranya gampang. Buka aplikasi Tokopedia, pilih icon top up dan tagihan, lalu pilih iSamsat Jatim, masukkan nomor polisi dan nomor rangka mesin. Lalu klik bayar. Detail tagihan akan muncul di layar HP-mu. Jangan lupa cek kembali ya. Nah, sekarang tinggal pilih metode pembayaran yang kamu inginkan. Bisa juga masukkan kode promo yang berlaku. Tunggu hingga SMS dari Samsat masuk, buka SMS-nya, klik link yang tertera, dan download ISTN kamu. Gampang kan proses pembayaran iSamsat di Tokopedia? Bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun. Tidak perlu lagi ke kantor Samsat. Bayar iSamsat mudah dan cepat. Tokopedia saja. Kembali lagi di podcast Sangare. Sambil ngantor ngobrol bentar rek. Luar biasa ya inspirasinya, karena ini kita bicaranya dengan seorang ibu, maka tidak akan terlepas yang dibicarakan adalah anak-anak gitu ya. Meskipun itu bukan anak kita sendiri, tetapi melihat adanya ketidakadilan, melihat adanya ketidakbaikan di dalam memperlakukan anak itu juga menjadi perhatian yang utama bagi kita semua, khususnya bagi Ibu Hajah Agustin Poliana ini. Maka sebagai wakil rakyat yang sudah berpuluh tahun di dalam melaksanakan tugasnya untuk menjadi kepanjangan tangan dari rakyat gitu ya, ternyata ada sisi-sisi lain yang memang sangat menyentuh ya, yang harus juga diperjuangkan. Jadi tidak hanya sekedar sebagai unsur legislatif yang bersinergi dengan eksekutif gitu ya di sektor keuangan, karena Ibu kan di Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur, tetapi sisi-sisi lain yang menyentuh secara manusiawi juga patut dipertimbangkan. Seperti itu ya Bu ya kira-kira. Baik Bu Agustin, sekilas mungkin kita sudah berusaha untuk menyampaikan sisi lain gitu ya. Sekarang mungkin kita mulai pada sektor tupoksi dari Bapenda Provinsi Jawa Timur. Jadi menurut Ibu, kita ini kan Bapenda ini kan punya layanan-layanan unggulan Bu, mulai dari ya Samsat drive-thru ya yang berada di kantor Samsat Induk, kemudian Samsat keliling, bahkan saat ini sudah berkembang dengan layanan e-channel. Layanan e-channel ini mulai dari Tokopedia, Link Aja, layanan PPOB seperti Indomaret, Alfamart, Bank Jatim dan lain sebagainya, serta e-Samsat. Oh, ada di sini ya? Di sini apa di sini? Jangan di sini ya, nanti nutupi Bu Paulina yang cantik ini ya. Ini ya, di sini ya, ini ya. Nah, atau di sini, di sini, di sini, di sini. Ya, itu layanan-layanan unggulan kita Bu Hajah Agustin. Semua itu dalam rangka untuk memudahkan, mendekatkan pelayanan kami kepada masyarakat. Nah, menurut Bu Hajah Agustin ini bagaimana sih kira-kira, apakah sudah cukup seperti ini atau mungkin boleh Bu Hajah Agustin bisa menyampaikan sarannya kepada kinerja kami. Monggo silakan. Ya.
Saya melihatnya sudah kami apresiasi ya dengan bentuk layanan untuk pelayanan pajak dan masyarakat. Tapi ada beberapa hal yang menurut catatan saya itu kan, saya sudah sampaikan berulang-ulang itu terkait dengan layanan pajak itu kan harus bisa menyentuh masyarakat sampai tingkat bawah. Artinya sampai tingkat bawah itu apa? Kadang-kadang masyarakat itu kan banyak disibukkan dengan pekerjaan. Nah, kalau sudah sibuk pekerjaan itu kadang-kadang lupa. Jangankan masyarakat, saya sendiri kadang-kadang lupa. Ini nggak bayar pajak, telat kena denda. Karena lupa, banyak kesibukan ya Bu ya. Lupa, mobil bendino digawe tapi lali gak dibayar. Sebenarnya aku terus apa? Ya kudu bayar tapi kena denda. Ya akhirnya bayar kena denda lah. Mau tidak mau kan begitu. Artinya apa? Banyak hal yang harus kita dekatkan dengan masyarakat. Nah, selain era digital sudah ada, maka harapan kita adalah sering mengingatkan. Oh iya. Nah, mengingatkan kalau kita punya misalkan M-Kios misalnya bicara M-Kios. Ada telepon terdiri nomor WA sendiri M-Kios misalkan. Itu untuk mengingatkan masyarakat jangan lupa bayar pajak. Tanggal sekian jatuh tempo. Kan begitu. Tanggal sekian nomor plat nomor Anda sudah jatuh tempo. Segera bayar sebelum habis masa berlakunya atau kalau enggak Anda kena denda kan begitu. Bayarlah di tempat A B C D sampai Z itu di mana tempatnya. Secara online bisa, mau offline juga bisa. Lah ini kan mengingatkan masyarakat. Nah, jadi lebih mudah mereka. Oh iya aku turun bayar. Seringkali kita diingatkan begitu. Nah, lewat inilah karena zaman sudah maju, kan bisa koordinasi dengan teman-teman Bank Jatim di IT-nya, dia bisa mencarikan programnya, itu sehingga apapun yang dilakukan itu adalah untuk masyarakat, dan nanti kembalinya juga untuk masyarakat juga, kan gitulah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau di daerah itu punya BUMDes, ya toh, Surabaya kan nggak ada BUMDes, nggak punya. Nggak ada. Jadi hanya Surabaya saja yang tidak dilibatkan dalam BUMDes untuk pembayaran pajak. Samsat Bunda itu ya. Nah, betul. Itu kita bisa libatkan LPMK, ya toh, atau RW gitu kan. Di LPMK atau di RW itu kan bisa melakukan pembayaran pajak begitu kan. Dan jadi kerjasama dengan mereka itu langsung bersentuhan dengan masyarakat. Kita libatkan masyarakat sehingga punya tanggung jawab terhadap warganya. Misalkan LPMK terhadap beberapa RT RW kan begitu, dia bersentuhan langsung. Atau di RW dia bersentuhan dengan RT dan warganya. Nah, ini kan otomatis mau tidak mau mereka juga akan memperhatikan bahwa Pak RT dipanggil Pak RW, apa Pak berita apa kan gitu. Nah, ini rek bayar pajak rek nang ngene kene rek. Nang ngene RW cukup ngapain ado-ado. Lapor nang ngene Samsat lapor nang ngene. Ayo nang kene. Kalau masyarakat kita tidak bisa online, ya toh, tidak bisa bayar ke online, ya bisa dilakukan di balai RW, di kelurahan, begitu kan. LPMK kan standby-nya di kelurahan. Nah itu kan bisa dilakukan sehingga memudahkan proses pembayaran pajak itu. Dan itu langsung dengan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dan alhamdulillah kan RW itu sekarang sudah buka sampai malam hari jam 10 malam, ya kan. Dan wali kota juga sering berkantor di kelurahan dan RW, berkeliling. Itu wali kota sekarang itu seperti itu. Jadi berkantornya tidak harus di balai kota, tapi berkantor juga di kelurahan dan RW kan begitu. Lah ini juga merupakan satu hal gebrakan bahwa manakala kita ingin mendapatkan pajak sebesar-besarnya dan memberikan kesadaran masyarakat bahwa turut membayar pajak dalam turut serta memberikan pembangunan untuk wilayah kita. Nah, betul. Apabila hal itu sudah terjadi, maka tidak menutup kemungkinan masyarakat akan ngapain aku susah-susah harus ke Indomaret, ke Alfamaret atau di mana. Cukup saya ke balai RW sambil jalan-jalan. Nah, atau ke kelurahan sambil ngurus surat. Nah, kan ngurus surat di kelurahan diingatkan untuk bayar pajak di sana kan memudahkan mereka. Betul. Dan itu kelurahan itu kan ada sampai malam. Bukanya. Nah, ini kan juga kesempatan untuk berkomunikasi, mengharapkan masyarakat itu taat pajak, gitu kan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kita bisa menyarankan masyarakat lewat seruan, lewat spanduk gitu kan. Pasang spanduk di pasar begitu kan, di pasar-pasar, di pusat-pusat, di lokasi-lokasi strategis, pusat strategis itu bahwa jangan lupa bayar pajak rek iki
juga proses untuk pembangunan kan gitu. Nah, bayar pajak adalah mensukseskan pembangunan di wilayah kita. Itu kan ajaan untuk menyadarkan masyarakat kita untuk taat pajak. Betul. Nah, bukan sekadar menuntut hak tadi yang seperti saya sampaikan, tapi kewajiban mereka juga harus terbayar. Lewat spanduk-spanduk yang ada di wilayah kita. Dan kita gencarkan itu, insya Allah tunggakan itu semakin meringankan mereka. Dan meringankan jenengan bahwa tidak ada lagi tunggakan begitu. Karena tunggakan itu pendapatan tertinggi. Sampai hari ini pendapatan dari tunggakan yang ngendon di masyarakat banyak. Nah itu kan juga harus kita cari tahu di mana letaknya kelemahan kita. Apakah kendaraan itu nunggu sampai batas waktu pembayaran sampai dengan Desember 15 Desember itu pemutihan sehingga mereka tidak mau bayar mulai Januari sampai Desember karena tidak ada denda. Akhirnya mereka nunggu. Ya toh, apakah seperti itu atau mereka cenderungnya kendaraan yang sudah mati tapi nanti aja 2 tahun atau tidak ada denda. Kan begitu. Atau kendaraan itu sudah hilang sehingga tidak terbayar pajaknya, itu kan bentuk tagihan yang harus jenengan menjadi tanggungan. Atau memang kendaraan itu di atas namakan orang lain, atau masih ada di yang jual beli kendaraan itu bekas, itu kan mereka tidak mau bayar kalau kendaraan itu sendiri kondisinya masih ada di tempat jual beli itu. Nanti kalau sudah laku pasti dibayar. Nunggu seperti itu kan, kita tidak ingin seperti itu. Nah ini kan bentuk bahwa perhatian kita terhadap WP itu, wajib pajak itu harus kita lakukan pendekatan. Sehingga piutang yang ada di dalam masing-masing UPT se-Jawa Timur itu bisa tercapai manakala kita benar-benar melakukan pendekatan dan mengevaluasi di mana letaknya, letak kekurangannya, apakah memang kita yang kurang sigap atau memang WP-nya yang memang sengaja menunggu. Kalau kendaraan itu hilang, dicuri, itu dia tidak akan dibayar pajaknya, tapi kan tidak terlapor. Ya kan, masyarakat enggak ngelaporin, ngapain saya laporin kalau sudah hilang saya nggak ikut punya, biar aja. Kan rata-rata masyarakat kita seperti itu. Lo ngaku duit sepeda motorku hilang, lo udah gak tak laporno kok wis karo nang di sepedae. Betul. Apa yang disampaikan, saran yang disampaikan oleh Ibu Haji Agus ini memang luar biasa ya, karena kita terus akan berupaya untuk bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan kita kepada masyarakat. Baik itu melalui program-program pengembangan layanan seperti bagaimana caranya masyarakat wajib pajak ini tidak harus datang ke Samsat untuk membayar pajak tahunannya. Kita sediakan layanan-layanan seperti Tokopedia, yang dimana di Tokopedia ini pasti ada cashback gitu yang bisa menarik minat dari masyarakat untuk melakukan pembayaran di Tokopedia. Mungkin link aja juga bisa bahkan kemarin waktu di Jatim Fair itu sampai 5% Bu cashbacknya, luar biasa itu. Link dan aja banyak yang datang. Banyak yang datang. Jadi artinya sebenarnya masyarakat tidak perlu khawatir gitu ya, bahwa kewajibannya dalam membayar pajak ini memang harus sebagai warga negara yang baik, karena membayar pajak ini kan merupakan hal yang sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan di mana bersifat memaksa sebetulnya. Jadi kalau misalnya haknya itu sudah diberikan maka kewajibannya sudah diberikan, maka hak itu akan datang juga terkait dengan program-program pembangunan yang memang betul-betul ingin dirasakan oleh masyarakat, seperti itu Bu. Jadi sobat wajib pajak jangan khawatir terkait dengan apa yang menjadi kebutuhan Anda semua terkait dengan kemudahan membayar pajak bisa dilakukan di e-channel. Mungkin sudah ada lagi ya? Muncul lagi nggak di sini? Silakan dimunculkan lagi di sini atau di sini, oke? Gitu ya. Dan terkait dengan sosialisasi yang terjadi saat ini Bu, kita ini datang bersama ini kan bersinergi ya Bu ya, bersinergi dalam rangka untuk memberikan edukasi, sosialisasi. Jadi podcast ini tujuannya itu Bu sebetulnya. Maka apa yang disampaikan oleh Ibu Gubernur Jawa Timur, iki jawabannya Jawa Timur, bahwa iki adalah inisiatif, kolaboratif, dan inovatif. Jadi kita berkolaborasi untuk bersinergi menyampaikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat wajib pajak gitu. Gimana? Kok nggak ada tepuk tangannya ya?
Sekalinya suruh tepuk tangan, gitu. Kayak taman kanak-kanak. Iya, terima kasih. Baik, Ibu, mungkin di sesi terakhir ya, mungkin kita akan mencoba untuk sedikit agak serius nih. Katanya Ibu tadi kan santai tapi serius. Nah, sekarang yang serius, kira-kira bagaimana menurut Ibu terkait dengan sosialisasi yang kita lakukan di kegiatan podcast ini, di mana podcast ini kan sebetulnya sasarannya adalah kaum milenial ya Bu ya, kaum muda gitu ya. Meskipun kita ini orang-orang yang mungkin sudah berumur ya Bu, maaf Bu ya. Rada izin aku. Udah berumur Saya tapi sudah punya cucu loh. Oh gitu, makanya loh, luar biasa ya udah punya cucu loh. Ya Allah, luar biasa Ibu Dua satu loh. ini ya. Sri Kandi beneran ini ya. Waduh, Sri Kandinya DPRD Komisi C Jawa Timur. Tepuk tangan. Sri Kandi itu adalah prajurit wanita yang gagah berani. Rupanya Bu Hajah Agustin Poliana ini memang Sri Kandi beneran ya. Di sisi lain gagah berani tapi punya hati yang lemah lembut ya melihat situasi ya. Saya kira seperti itu, semua ibu seperti itu. Maka mungkin sesi terakhir Bu terkait dengan kegiatan podcast kita ini ya Bu ya. Kita kan sasarannya di kaum milenial. Menurut Ibu bagaimana Bu dengan kegiatan podcast ini, apakah perlu dikembangkan atau cukup sampai di sini untuk kinerja kita yang lebih baik lagi bagi masyarakat Jawa Timur? Monggo Bu. Ya, jadi begini, kalau menurut saya sih bolehlah kita merangkul kaum milenial. Memang perlu karena memang kaum milenial sekarang lagi ngetren, ngetren banget, Iya, kan? iya. Tapi paling tidak libatkan mereka dalam segala hal. Ya. Nah, ambil sisi positifnya saja bahwa kaum milenial tidak sekadar hura-hura, selfie dan lain sebagainya, tapi punya tanggung jawab bahwa dia juga harus tahu bahwa ini adalah ada hal yang memang harus mereka lakukan, yaitu membantu kita untuk bagaimana taat bayar pajak itu. Ya Jadi tidak hanya diketahui oleh para orang tuanya, kaum milenial harus juga tahu gitu bahwa ya Bu, ini ya? ada tanggung jawab bersama. Kamu naik motor juga harus bayar pajak. Nah. Gitu kan, motormu sudah dibayar apa belum? Nah gitu. Kamu naik motor harus punya SIM kan gitu. Sudah tahu nggak gitu? Kalau nggak punya SIM pasti ditilang. Karena apa? STN-nya mati. Kalau punya SIM, STN-nya mati, nggak bayar pajak kan gitu. Nah ini juga harus menjadikan mereka punya tanggung jawab. Bukan sekedar mereka hura-hura, kumpul-kumpul, nongkrong, nah di kafe-kafe terus selfie-selfie sudah selesai, jangan. Tapi adalah punya hak tanggung jawab bahwa mereka suatu ketika menjadi orang dewasa, punya tanggung jawab yang sama. Betul. Akan terjun kepada masyarakat juga. Itu yang harus kita berikan wawasan, pemahaman dan wawasan. Wawasan dan pemahaman bagi mereka sehingga mereka tahu bahwa oh saya punya tanggung jawab begini nantinya. Suatu ketika dia akan melakukan hal semacam itu sehingga tidak ada lagi yang namanya anak-anak kaum muda yang sekedar tidak tahu apa-apa, tapi dia harus tahu bahwa oh ini disinilah kita harus orang tua memberikan perannya. Kamu harus bayar pajak ini, kamu harus bayar di sini. Di edukasi secara dini gitu ya, Betul. ya, supaya mereka itu lebih paham, Nah, mengetahui kewajibannya nanti, bukan menjadi generasi yang lemah gitu ya, tetapi tahu apa yang menjadi kewajibannya nanti. Seperti itu ya Bu ya. Ya harus itu. Iya luar biasa. Baik, luar biasa, ini sesinya tidak terasa ya, sudah hampir 1 jam. Waduh. Masih kurang kayaknya ya, tetapi mungkin kita podcastnya memang hanya dibatasi waktu, tetapi saya kira mungkin hal-hal yang kita sampaikan tadi, yang kita komunikasikan tadi bisa bermanfaat untuk masyarakat ya, masyarakat Jawa Timur khususnya, masyarakat wajib pajak khususnya, dan kaum milenial yang jadi sasaran utama dari kegiatan podcast kita kali ini. Mudah-mudahan bisa mendengar, bisa tertarik dan kemudian tahu sebetulnya untuk apa sih gitu ya, membayar pajak itu untuk apa. Tidak hanya sekedar bawa kendaraan, apakah itu roda 2, bahkan sekarang anak 17 tahun sudah bisa punya SIM A ya. Mereka bisa mempergunakan kendaraan roda 4 ya. Tapi kadang-kadang kan tidak tahu, hanya sekedar mengendarai kan gitu ya. Nah, dengan adanya podcast kali ini
dengan Bu Poliana tadi menyampaikan bahwa generasi milenial juga harus tahu terkait dengan, karena suatu saat nanti mereka juga akan berfungsi atau berperan sebagai kita saat ini. Begitu guys, catat ya guys. Baik Ibu, aduh senang sekali saya berbicara dengan Bu Haja Agustin Poliana, SHMSI, anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur yang memiliki inspirasi yang luar biasa buat kita semua, terutama khususnya terkait dengan hal-hal lain yang di luar kita. Masih banyak hal yang perlu kita pikirkan, kita pertimbangkan untuk lebih baik dan lebih baik lagi, gitu ya. Siap. Mana tepuk tangannya? Tepuk tangan untuk Bu Hajah Agustin Poliana ya. Baik, sebelum berakhir mungkin saya perlu menyampaikan sedikit tentang informasi terkini ya masyarakat wajib pajak, bahwa pemutihan pajak daerah tahun 2022 diperpanjang guys sampai dengan 15 Desember 2022. Jadi jangan lewatkan. Anda semua yang masih belum melakukan kewajibannya membayar pajak, silahkan datang ke lokasi-lokasi layanan unggulan kami. Yang penting di sini adalah informasi bahwa bebas sanksi administrasi dan BBN 2 gratis untuk masyarakat wajib pajak. Silahkan Anda manfaatkan sebaik mungkin sampai dengan 15 Desember 2022. Satu lagi kebijakan pro masyarakat Jawa Timur yang diberikan oleh Ibu Gubernur kita untuk membantu meringankan beban wajib pajak. Apa itu? Apa ya? Bagi masyarakat yang memiliki kendaraan penumpang atau mikrolet dan ojek online, maka PKB-nya, pajak kendaraan bermotornya, gratis 100% guys. Kompak sekali ya. Baik, ini semua hanya untuk Anda masyarakat Jawa Timur, bisa Anda manfaatkan segera agar Anda juga bisa merasakan manfaatnya ini dan membantu meringankan beban Anda sebagai wajib pajak masyarakat Jawa Timur. Ya, gitu ya. Ojo lali. Bayaran pajak erek. Baik, mungkin untuk mengakhiri kali ini Bu Poliana, aduh saya kok salah terus loh ya. Enggak apa-apa, Maaf ya, enggak Bu. apa-apa. Namanya nama Sudah saya kan bisa begitu. Oh gitu ya. Ya bisa panggil Bu Poliana, Bu Paulina. Pokoknya yang penting orangnya enggak lupa gitu. Mana bisa lupa dengan orang yang cantik ini ya kan? Baik, Bu Hajah Agustin Poliana, SHMSI, mungkin saya ingin sedikit memberikan pantun buat Ibu. Boleh gak Bu? Siap, boleh dong. Ya. Oh, pantunnya sama ini ya, nggak apa-apa deh ya. Burung dara terbangnya tinggi. Ngenten ya, kurang. Ikan sepat berenang ke sana kemari. Sungguh terpana dengan Ibu Agustin Poliana ini. Terima kasih dan semoga bermanfaat untuk kita di sini. Ibu, kalau boleh Ibu balas pantun dong. Nah, itu gak iso. Ini Bu, boleh Bu, tinggal baca Bu. Siap. Tinggal baca Bu. Balas ya. Suruh balas Bu, ya Bu, silakan Bu. Di tengah sawah ada alat bajak. Dua kerbau yang menarik pembajak. Iya. Warga negara yang bijak tidak lupa bayar pajak. Satu lagi. Mungkin satu lagi Bu yang Ya. bawah Bu. Ya, kita manfaatkan saja ya Bu. Ya. Aku Silakan, Bu. dikerjain. Haji Rojak beli sepatu. Wow. Naik sampan sampai ke seberang. Ya. Bayar pajak tepat waktu. Di jalan aman hati pun tenang. Terima kasih, luar biasa. Terima Ya, kasih Bu yeah. Haja Agustin Poliana atas kehadirannya pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan senantiasa sukses. Amin. Menjadi wakil rakyat yang bermanfaat bagi masyarakat lainnya. Bahagia, berkah, sukses tidak hanya di dunia dan di akhirat juga. Amin ya rabbal alamin. Semoga nggak bosan dengan saya. Tidak dong.
Baik, sobat pajak, sobat wajib pajak Jawa Timur, kali ini kami harus undur diri dulu karena keterbatasan waktu. Mungkin kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berbeda, yang lebih menarik lagi bersama narasumber yang lain yang lebih menarik lagi. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, selamat, sukses, bahagia, berkah, tidak hanya di dunia dan di akhirat juga. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Koyo anakku ngaji. Podcast Sangare Sambil ngantor ngobrol bentar. Bye bye. Sambil ngantor ngobrol bentar. Podcast Sangare.